Buddha menyatakan, para biku yogi, jika ada di dalam pikiran internal tinamida atau malas dan lamban, Anda mengetahuinya. Ketika Anda tidak memiliki tinamida, kemudian muncul tinamida itu, Anda mengetahuinya. Ketika mereka lenyap, Anda mengetahuinya. Dengan cara itu, tinamida tidak akan datang dan Anda mengetahui hal itu. Tinamida ini biasa diterjemahkan sebagai malas dan lamban. Pada saat tidak ada tinamida di dalam pikiran Anda, maka pikiran Anda akan jernih dan cemerlang dan bisa terkonsentrasi dengan baik. Tetapi ketika ada tinamida di dalam pikiran Anda, maka Anda akan merasakan berat dan seperti penuh. Anda tidak bisa melihat pada objeknya. Ketika ada tinamida di dalam pikiran Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak ada tinamida di dalam diri Anda harus mengetahuinya. Anda harus melakukan pengamatan terhadap objek Anda dengan jelas. Bila kemudian muncul tinamida, maka objek yang Anda amati itu menjadi kabur. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu mengamati tinamida ini sampai ia menyingkir dan tidak akan muncul lagi. Ketika Anda mempraktekkan meditasi dan muncul tinamida di dalam diri Anda, itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah Anda harus mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan terhadapnya. Ketika Anda memiliki cukup konsentrasi dan perhatian murni, maka Anda tidak perlu menggunakan bantuan menghitung ataupun menggunakan renungan terhadap sifat mulia Buddha atau Buddha Nusati. Hanya pada saat pikiran Anda tidak jernih karena adanya tinamida, maka Anda harus melakukan pengamatan terhadap tinamida terlebih dahulu supaya pikiran Anda menjadi jernih. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, kemudian muncul tinamida, bahkan ada beberapa yogi yang sampai jatuh tertidur. Ketika dia tersadar, dia menyadari bahwa benar-benar dia sudah jatuh tertidur. Ini tidak menjadi persoalan. Ketika Anda melakukan meditasi duduk maupun meditasi jalan, apabila Anda telah mencapai kemajuan, maka tinamida ini akan berkurang. Dan ketika muncul tinamida, Anda mengetahuinya. Pada saat meditasi Anda benar-benar telah maju, pada waktu Anda melakukan meditasi duduk maupun meditasi jalan, maka tidak akan muncul tinamida ini. Yogi kadang kerap kali tertidur. Apabila hal ini terjadi, maka Anda harus melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari Anda dan meditasi jalan Anda dengan sangat cermat. Di dalam bahasa Pali dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan praktek meditasi, apabila wirya atau usaha dan samadhi atau konsentrasi ini tidaklah seimbang, maka akan menimbulkan persoalan. Jika konsentrasi ini berlebihan dan wirya atau usahanya ini melemah, maka tinamida ini akan menyerang. Bahkan kadang-kadang sampai tertidur selama 30 menit atau 1 jam, yogi tersebut tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi jika Anda kerap kali dihinggapi tinamida? Sekali lagi, Anda harus melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari Anda dengan cermat, supaya Anda bisa menyeimbangkan antara wirya dan samadhi Anda. Kadang-kadang, yogi itu bisa berjalan lambat,
Tetapi pada saat itu kesadaran pencatatannya tidak betul-betul sampai pada objeknya. Ia hanya bergerak lambat saja. Sehingga konsentrasinya menjadi berlebihan dan usahanya tidak memadai. Padahal antara usaha dan konsentrasi ini haruslah seimbang. Pada saat Anda melihat seringkali dihinggapi oleh tinamida sampai jatuh tertidur, Anda harus melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini dengan sangat cermat. Harus betul-betul bisa sampai pada objeknya. Demikian pula ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan angkat, maju, dan letakkan. Anda betul-betul harus sampai pada objeknya. Demikian pula pada waktu Anda berdiri ataupun berputar, sehingga jika Anda bisa mengamati sampai pada objeknya, tidak akan muncul tinamida. Anda akan berhasil dalam mengatasi tinamida. Biku yogi ketika ada udaca dan kukuca. Udaca artinya adalah pikiran yang mengembara atau berpikir. Sedangkan kukuca adalah perasaan menyesal. Ketika ada udaca dan kukuca, Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada udaca dan kukuca, Anda juga mengetahuinya. Pada satu saat ketika Anda terkonsentrasi dengan baik, kemudian muncul udaca dan kukuca, Anda mengetahuinya. Anda harus melakukan pengamatan terhadapnya sampai ia lenyap. Dan Anda juga mengetahui hal itu. Sehingga udaca kukuca ini tidak akan balik di dalam beberapa jam, beberapa hari, ataupun selamanya. Udaca adalah pikiran yang mengembara. Ketika ia muncul, Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak ada udaca kukuca, Anda juga mengetahui. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, kemudian ada pikiran yang mengembara atau berpikir, itu adalah suatu hal yang biasa. Kadang-kadang tidak ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Apabila ada udaca dan kukuca ini, Anda bisa mengamatinya. Tetapi jika Anda belum mahir, Anda bisa melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut. Pada waktu Anda melakukan meditasi jalan pun demikian. Jika Anda telah mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan terhadapnya, maka Anda bisa melakukan pengamatan. Tetapi jika pikiran yang mengembara, berpikir ataupun rasa penyesalan tetap datang dan datang lagi, Anda janganlah cemas. Anda harus lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis. Demikian juga pada waktu Anda mempraktekkan meditasi jalan. Andai pun masih ada, itu tidak menjadi persoalan. Anda hanya harus tetap melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang kempis. Ketika Anda melakukan pengamatan dengan baik, maka Anda akan bisa mengurangi rintangan ini. Anda akan bisa menyingkirkan pikiran yang mengembara maupun berpikir. Kalau Anda belum mencapai kemajuan, maka pikiran yang mengembara, berpikir ataupun rasa menyesal muncul, Anda melihatnya, Anda janganlah cemas. Seseorang mempraktekkan meditasi tujuannya adalah untuk mengurangi atau menyingkirkan pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Jadi Anda jangan cemas ketika ia muncul, kewajiban Anda hanyalah harus melakukan pengamatan secara berhati-hati. Anda juga bisa melakukan pengamatan pada gerakan kembang dan kempis. Ketika Anda sudah maju, maka pikiran yang mengembara ataupun berpikir ini akan berkurang. Pikiran yang mengembara, berpikir ataupun rasa penyesalan ini disebut kilesa
atau niwarana sangyojana. Apabila kilesa ini tetap saja muncul dan muncul, Anda harus terus berusaha. Buddha mengatakan kepada salah seorang murid beliau, Bhikkhu Meghiya. Bhikkhu Meghiya ini memohon izin kepada Buddha untuk pergi berlatih meditasi di Taman Mangga. Pada waktu pertama kali Bhikkhu Meghiya meminta izin, Buddha mengatakan, jangan, tunggu ada bhikkhu yang lain. Untuk kedua kalinya, Bhikkhu Meghiya memohon izin kembali. Dan Buddha tetap mengatakan, jangan, tunggu ada bhikkhu yang lain. Ketika untuk ketiga kalinya, Bhikkhu Meghiya memohon izin, Buddha mengatakan, baiklah. Bhikkhu Meghiya ini berpikir bahwa tempat yang indah, tempat yang sunyi, ini adalah tempat yang baik untuk berlatih meditasi. Bhikkhu Meghiya ini mempunyai banyak sekali pengharapan, banyak kamacanda dan piyapada. Nafsu keinginan dan keinginan jahatnya muncul. Dan pada saat itu ia tidak bisa mengatasinya. Bhikkhu Meghiya ini sangat terkejut. Ia berpikir ia bisa praktek meditasi dengan baik. Dan saat ini ternyata justru yang muncul adalah pikiran aku salah. Kemudian Bhikkhu Meghiya ini pulang kembali menghadap Sang Buddha dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu Bante Meghiya ini diminta untuk kembali ke tempat semula, ke Taman Mangga. Buddha menyatakan bahwa memang pikiran itu sifat alamiahnya adalah selalu ingin mengembara ke sana kemari. Pikiran ini selalu bergoyang, selalu bergoncang, selalu ingin menuju ke tempat-tempat untuk memenuhi kesenangan nafsu indrawi. Hanya mereka yang bijaksanalah yang bisa melatih pikiran mereka. Lalu setelah mendapatkan instruksi dari Buddha, Bante Meghiya ini pergi kembali ke Taman Mangga dan mempraktekkan meditasi kembali. Karena beliau telah mendapatkan dan mengetahui instruksi yang diberikan oleh Buddha, yaitu hanya mengamati saja, akhirnya Bante Meghiya ini bisa mengurangi pikiran aku salah beliau. Pada waktu awal melakukan pengamatan terhadap pikiran aku salah ini memang cukup sulit. Di sana diperlukan kesabaran. Bisa mengamati gerakan kembang kempis ataupun anapana. Juga bisa mengamati batin dan jasmani yang muncul kemudian lenyap. Ada pula anicca, dukkha, dan anatta. Dengan cara itu, dengan pengamatan seperti itu, kilesa akan berkurang dan berkurang. Sampai akhirnya Bante Meghiya ini berhasil mencapai seluruh pengetahuan pandangan terang yang berjumlah 16. Untuk bisa mencapai 16 pengetahuan pandangan terang ini, Anda harus mengurangi kilesa. Kalau Anda tidak bisa mengurangi kilesa, maka Anda tidak akan sampai bisa mencapai 16 pengetahuan pandangan terang ini. Para yogi ketika Anda melihat udacca kukucca, pikiran yang mengembara, berpikir ataupun cemas, Anda harus tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadapnya. Pada saat ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, jika Anda belum bisa mengamatinya, Anda bisa kembali mengamati gerakan kembang dan kempisnya perut. Ajaran Buddha ini memberikan banyak cara agar bisa bebas dari kilesa atau rintangan. Pada saat Anda melihat pikiran yang mengembara ataupun berpikir, Anda jangan merasa tertekan, Anda jangan merasa
bersedih, menangis, ataupun ingin lari dari latihan meditasi ini. Anda perlu mempunyai keputusan yang mantap, keputusan yang kuat. Anda harus tahu bagaimana cara melakukan pengamatan. Anda harus bisa menjadi majikan atau tuan bagi pikiran Anda. Anda harus melakukannya dengan cara melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang kempis ataupun langkah angkat, dorong, letakkan sampai Anda betul-betul bisa menuju pada objeknya, sampai pada objeknya. Dan Anda bisa membebaskan diri Anda dari kilesa. Biku yogi, ketika Anda dihinggapi wicikicca atau keraguan-raguan, Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak ada wicikicca, keraguan-raguan, Anda juga mengetahuinya. Pada saat muncul keraguan-raguan, Anda mengetahuinya, kemudian Anda mampu menyingkirkannya dan Anda tahu. Dan keraguan-raguan itu tidak kembali. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda pasti akan melihat 5 niwarana ini. Kadang-kadang Anda bisa menyingkirkannya. Misalnya Anda mampu menyingkirkan kamacanda untuk sementara. Demikian juga Anda bisa menyingkirkan biapada untuk sementara waktu, menyingkirkan tinamida, udaca, dan kukuca untuk sementara waktu. Ketika Anda telah maju dan Anda mampu mencabut menyingkirkan wicikicca, keraguan-raguan, maka Anda tidak akan pernah dihinggapi keraguan-raguan lagi. Pada saat Anda mampu melihat di sana tidak ada lagi udaca, kukuca maupun tinamida, maka sebelum Anda bisa mencapai tataran menyingkirkan secara keseluruhan, Anda bisa menyingkirkan kilesa-kilesa itu untuk sementara waktu. Memang ada beberapa yang kemudian tidak kembali. Misalnya dosa atau kemarahan, kebencian terhadap seseorang. Ada yang jika Anda telah mengamatinya, tidak akan muncul kembali dosa terhadap orang itu atau kebencian terhadap orang itu. Pada saat Anda belum bisa mencabut atau menyingkirkan keseluruhannya, kadang-kadang masih akan muncul dan masih akan Anda lihat. Kadang-kadang pada orang tertentu Anda bisa menyingkirkannya, mencabutnya untuk selamanya. Tetapi sebelum Anda bisa untuk menyingkirkannya secara permanen, maka Anda masih akan melihatnya. Baru setelah Anda mampu menyingkirkan keseluruhannya, Anda tidak akan melihat lagi dosa muncul di dalam pikiran Anda. Walaupun ada seseorang yang berbuat demikian salah pada Anda tidak akan menjadi marah, bersedih, ataupun cemas. Karena sudah tidak ada lagi kebencian di dalam diri Anda. Tidak ada kemarahan, kemudian rasa depresi, tidak bahagia, atau semua yang berhubungan dengan dosa. Demikian juga dengan nafsu keinginan indrawi. Anda bisa melihatnya bahwa mereka sudah tidak muncul lagi. Demikian juga dengan tinamida sudah tidak bisa Anda lihat lagi. Juga penyesalan atau kukuca terhadap kesalahan di masa lampau. Ketika Anda telah bisa menyingkirkan kukuca ini, maka tidak akan muncul penyesalan lagi di dalam diri Anda. Sebagai contoh seperti Anggulimala yang telah melakukan banyak sekali kesalahan. Ia telah membunuh 999 orang. Tetapi ketika beliau telah mampu mencapai tataran arahat, beliau sudah tidak ada rasa penyesalan lagi. Tidak ada kukuca lagi. Kukuca ini adalah penyesalan seperti misalnya
mengapa saya berbuat salah, mengapa saya membunuh. Jika Anda sudah maju di dalam meditasi Anda, maka Anda tidak akan lagi dihinggapi oleh perasaan sesal ini. Apalagi jika Anda mampu mencapai tataran arahat. Karena arahat itu sudah sama sekali tidak berbuat kesalahan. Bahkan seekor semut yang kecil pun dia tidak akan membunuhnya. Sebelum seseorang itu memahami Dhamma, ia masih bisa melakukan banyak kesalahan. Tetapi ketika dia telah memahami Dhamma, maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Maka tidak ada hal lagi yang perlu disesali. Oleh karena itu, sebelum Anda bisa sampai pada titik itu sebagai seorang putujana, Anda tentu masih bisa melakukan kesalahan terhadap orang tua Anda, suami atau istri Anda, saudara atau saudari Anda, kerabat Anda, atau teman-teman Anda. Jika Anda mau mendapatkan kemajuan dalam praktek meditasi Anda harus melakukan praktek seperti yang dijelaskan di atas. Anda harus bisa mengkoreksi diri Anda sendiri agar Anda tidak berbuat kesalahan lagi. Anda menderita itu adalah karena kilesa. Anda berbuat salah juga karena kilesa. Anda diserang rasa depresi juga karena kilesa. Kalau Anda mempraktekkan meditasi dengan melakukan pengamatan, maka Anda akan bisa mencabut kilesa itu. Para biku, dengan cara melakukan pengamatan seperti itu terhadap niwarana internal, Anda juga melakukan pengamatan terhadap niwarana eksternal. Ketika muncul niwarana, Anda tahu, kemudian Anda mengamati sampai ia lenyap. Pada saat sati Anda telah mengalami kemajuan, demikian juga pengetahuan pandangan terang Anda telah mengalami kemajuan, maka tidak akan ada lagi tanha, mana ataupun didi di dalam diri Anda. Tidak ada lagi kerinduan atau kemelekatan terhadap dunia ini dengan cara Anda melakukan pengamatan terhadap niwarana atau rintangan batin. Anda akan mampu untuk membebaskan diri dari semua kilesa. Biku dengan melakukan pengamatan terhadap 5 niwarana ini sebagai dhammanupasana. Para yogi yang betul-betul mempraktekkan akan bisa mencabut semua niwarana ini, sehingga Anda tidak akan memiliki kemelekatan terhadap yang lain. Demikian pula yang lain tidak ada kemelekatan terhadap Anda. Anda haruslah melakukan pengamatan dengan cara begitu sehingga Anda bisa menyingkirkan semua niwarana. Anda harus mempraktekkan pengamatan pada waktu meditasi duduk, meditasi jalan, ataupun meditasi kegiatan sehari-hari dengan berhati-hati, dengan cermat. Sehingga akhirnya Anda akan mampu mengatasi 5 niwarana ini, yaitu kamacanda, biapada, tinamida, uddhacca kukucca, dan wicikicca. Saya berharap para yogi memahami, tahu caranya bagaimana melakukan pengamatan terhadap niwarana ini, sampai nanti Anda bisa membebaskan diri dari semua niwarana. Saya mengakhiri ceramah Dhamma sampai di sini. Sadhu, sadhu, sadhu.